Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar para teman-teman, para ikhwatal iman dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama Sona Sejarah Channel Bapak Ibu sekalian yang selalu menerangkan informasi seputar haji dan umroh ataupun tata cara dan panduan-panduan lengkap melaksanakan ibadah haji ya, ketika melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Jadi bagi para pengikut setia channel ini, saya doakan mudah-mudahan bila mana ada di antara para teman-teman yang belum melakukan ibadah umrah atau ibadah haji kedua tanah suci Mekah dan Madinah, saya doakan mudah-mudahan di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang, Bapak Ibu sekalian segera sampai kedua tanah suci Mekah dan Madinah, bisa melakukan ibadah umrah lebih-lebih ibadah haji, sehingga bisa merasakan nikmat dan lesatnya ibadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan di tempat-tempat mustajabah yang lain. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa Bapak Ibu sekalian, saya akan selalu menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber kami, teman-teman YouTube ataupun sahabat-sahabat YouTube selama kami mampu Bapak Ibu sekalian. Kebetulan di sini ada pertanyaan yang bagus menurut saya Bapak Ibu sekalian, yang mana pertanyaan ini berkaitan dengan larangan ihram Bapak Ibu sekalian. Karena saya sendiri belum terfikir untuk membuat konten ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga pertanyaan dari teman-teman YouTube, sahabat-sahabat YouTube maupun subscriber kami, ini banyak yang bertanya Bapak Ibu sekalian mengenai larangan-larangan ihram ketika berangkat umroh dari Madinah menuju kota Mekah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, biar nggak lama-lama lagi saya akan menjawabnya satu persatu Bapak Ibu. Karena biasanya kalau di video semacam ini Bapak Ibu sekalian, calon para jemaah haji ya kan, para calon jemaah umroh, ini biasanya suka yang simple-simple gitu kan. Jadi nggak mau yang terlalu detail, intinya pokok permasalahannya itu apa, pengen selesai dijawab, pengen cepat-cepat dijawab, seperti itu Bapak Ibu. Pak Ustadz, seumpama saya mengambil mikot dari Bir Ali. Dari Bir Ali ke Mekah itu kan jaraknya lumayan jauh Pak Ustadz, sekitar kurang lebih 450 kilometer ya kan, yang memakan waktu kurang lebih 4 sampai 5 jam. Nah, bagaimana kalau saya di tengah perjalanan nanti batal wudhu? Nah, seperti itu. Apakah itu melanggar larangan ihram Pak Ustadz? Nah, disinilah itu pertanyaan yang sangat bagus menurut saya Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon ini digarisbawahi dan dicatat oleh panjenengan. Mungkin ini enggak ada di buku panduan ya Bapak Ibu ya. Ini tidak tertulis di buku panduan baik maupun dalam beberapa kitab manasik, ini enggak ada. Karena ini kasus-kasus seperti ini kadang jarang Bapak Ibu sekalian ditanyakan oleh para jemaah umrah ataupun para jemaah haji. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, seumpama ada di antara panjenengan yang sudah mengambil mikot, yang sudah berniat ihram di Masjid Miqat Bir Ali atau Masjid Zulkhulaifah menuju kota Mekah, ini Bapak Ibu sekalian tidak harus selalu punya wudhu. Misalkan Bapak Ibu sekalian, ini contoh kecilnya aja ya. Bapak Ibu sekalian di perjalanan belum sampai ke Mekah buang angin ya kan, atau mungkin tertidur, ini tidak ada masalah selama Bapak Ibu sekalian tidak melanggar larangan-larangan ihram yang lain. Misalkan Bapak Ibu sekalian di perjalanan garuk-garuk terus ya kan, kulitnya ini digaruk terus kemudian keluar darah, itu akan dikenakan denda. Bisa-bisa membayar dam Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini nanti insya Allah ada di video-video selanjutnya larangan-larangan ihram. Tapi ini hanya sedikit saya memberikan gambaran Bapak Ibu sekalian. Itu larangan ihram ya kan. Kemudian mungkin nanti di perjalanan Bapak Ibu di atas bis, itu misalkan kain ihramnya ya kan, kain ihramnya bapak-bapaknya itu kan atas bawah. Mungkin yang atas ditaruh di kepala itu tidak boleh juga Bapak Ibu. Tidak boleh. Itu larangan ihram. Tidak boleh menutup kepala. Kemudian larangan-larangan yang lain mungkin di antara Bapak Ibu sekalian gatal di kepalanya nih, di rambutnya misalkan gatal. Ini kalau sengaja digaruk-garuk ya kan, digaruk keras, kemudian dilihat di beberapa di telapak tangan ada beberapa helai rambut, ini harus melapor kepada si pembimbing denda apa yang harus dibayar nanti, seperti itu.
Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya Bapak Ibu sekalian ketika sudah berniat ihram umroh atau berniat ihram haji misalkan, Bapak Ibu sekalian harus betul-betul menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sering ini saya sampaikan, untuk proses pelaksanaannya Bapak Ibu sekalian misalkan seperti tawaf, sa'i itu menurut saya hal yang mudah dan gampang Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak sama sekali tidak memberatkan. Namun yang berat Bapak Ibu sekalian, ketika orang sudah berniat ihram, itu bagaimana caranya kita menjauhi larangan-larangan Allah dan bagaimana kita bisa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang berat Bapak Ibu. Jadi kalau cuman melakukan tawaf itu mungkin 7 kali putaran nggak terlalu capek ya kan. Sa'i, Safa dan Marwah nggak terlalu capek. Namun yang sulit dan berat Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa menjauhi larangan Allah, baik di saat kita berihram ataupun setelah kita melakukan ibadah umrah Bapak Ibu. Ini kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, jadi Bapak Ibu seumpama dari Madinah menuju kota Mekah, di dalam bis itu tidak harus selalu punya wudhu. Artinya mohon maaf, mau pipis nanti insya Allah bisa ya kan, ngomong ke Pak supirnya bisa di SPBU atau mungkin di toilet bis. Cuman kalau di toilet bis Bapak Ibu sekalian itu hati-hati. Apa sebab? Karena mungkin ya kan kalau di toilet bis kan suka apa ya goyang-goyang seperti itu dikhawatirkan terkena najis kain ihramnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu sekalian ngomong ke Pak sopirnya berhenti di SPBU. Insya Allah nanti si pembimbing itu bisa konsultasi dengan Pak sopir supaya berhenti di SPBU untuk pipis dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi tidak harus punya wudhu, namun kita tetap menjauhi larangan-larangan ihram yang lain. Seperti yang saya sampaikan, kita ndak diperbolehkan kita menggaruk-garuk, kemudian garuk-garuk kepala ya kan, rambut sehingga ada beberapa helai rambut itu nanti Bapak Ibu sekalian akan selalu dipantau oleh si pembimbingnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian kalau sudah berniat ihram Bapak Ibu. Ini mohon betul-betul diperhatikan. Dan ada yang kadang hal sepele Bapak Ibu sekalian, cuman ini seringkali jemaah umroh lupa Bapak Ibu sekalian, yaitu memakai pakaian yang berjahit ya, celana dalam, kaos dalam. Ini kejadian saya bukan sekali dua kali Bapak Ibu, bahkan sering. Sekalipun oleh si pembimbing itu kadang sudah diberi arahan di Masjid Miqat Bir Ali, Bapak mohon dicek lagi ya, baju dalamnya seperti celana dalam, kaos dalam mohon betul-betul dilepas dari sekarang. Jadi tidak ada kata lupa misalkan. Tapi terkadang jemaah di antara sekian banyaknya jemaah, kadang ada aja Bapak Ibu sekalian yang lupa. Sehingga ini nanti mohon betul-betul diperhatikan. Kemudian nih, ada lagi nih hal yang sepele juga, sandal. Ini Bapak Ibu sekalian keseringan saya temukan biasanya di antara jemaah umroh laki-laki Bapak Ibu, ini suka memakai sandal yang di depan itu menutup mata kaki. Jadi saya sarankan Bapak Ibu sekalian, walaupun mungkin itu tidak ekstrim ya, maksudnya tidak terlalu ekstrim, jadi masuk ke larangan ihram, tapi ini lebih hati-hatinya Bapak Ibu sekalian, karena ada guru ngaji masyayikh di Makkah ini Bapak Ibu sekalian, saya pernah bertanya, untuk lebih hati-hatinya supaya kita memakai sandal jepit yang biasa aja. Artinya apa? Artinya larangan ihram itu kan nggak boleh memakai sandal yang sekiranya menutup mata kaki dan tumit. Itu yang tidak diperbolehkan. Nah, sementara sekarang ini ada sandal model baru Bapak Ibu sekalian, yang kadang di depan ketutup ya kan seperti sandal karet, kemudian di belakang tumitnya itu kebuka. Jadi sebaiknya saran dari saya untuk bapak-bapaknya, ini Bapak Ibu mungkin lebih baik memakai sandal jepit biasa Bapak Ibu sekalian, itu lebih afdal. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian mengenai larangan-larangan ihram ini saya hanya sedikit memberikan gambaran aja Bapak Ibu sekalian, karena insya Allah nanti saya akan buatkan satu konten yaitu larangan ihram bagi laki-laki ataupun perempuan seperti itu. Ini hanya menjawab pertanyaan dari beberapa teman YouTube, sahabat-sahabat YouTube, Pak Ustadz, bagaimana kalau seumpama saya sudah berniat ihram dari Madinah ke Mekah, bolehkah saya batal wudhu? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya rasa Bapak Ibu sekalian sampai di sini paham ya. Jadi boleh Bapak Ibu sekalian seumpama nanti Bapak Ibu sekalian di perjalanan, mohon maaf, mau buang angin ya kan, monggo, tapi usahakan jangan di bis lah ya kan.
mungkin mau, ke toilet nanti boleh Bapak Ibu sekalian, tidak harus, dalam keadaan suci. Artinya dari Madinah ke Mekah itu Bapak Ibu sekalian tidak harus punya wudhu, seperti itu. Ini saja mungkin Bapak Ibu sekalian jawaban dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Afwan katsiran minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.